Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam, wa faddala bi tamami fadlihi al-a'mal ala ghayrihi min sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul hawdi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jemaat salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang sangat baik, yang sangat cinta, yang sangat sayang kepada kita selaku hamba-Nya. Bukti Allah cinta kepada kita dan sayang kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Pada siang hari ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengabdi kepada-Nya, melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Berharap kita kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya harap sholat Jumat kita yang sudah terlewat ataupun sholat Jumat kita yang tengah kita laksanakan pada siang hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar, iman yang sempurna, iman yang akan Allah tanyakan nanti di akhirat kelak, yang mana iman ini telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam ruh. Apabila iman tersebut berkurang walaupun hanya sedikit saja, jemaah yang dimuliakan Allah,
maka seorang hamba ini akan dimasukkan dulu ke dalam nerakanya Allah. Namun apabila iman kita ini sempurna, walaupun hanya sebesar darah, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkhidmat, beribadah kepadanya. Selepas kita melaksanakan daripada bulan Ramadan, yang mana kini Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah pergi meninggalkan diri kita semua, yang mananya bahwa setiap amalan yang biasanya kita laksanakan, salat sunnah dikasih pahala fardu, salat fardu atau amalan fardu, Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Maka di bulan Syawal ini, jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu kembali ke masa awal, paling banyak satu kebaikan Allah melipat gandanya hanya 10 kali lipat saja. Namun yang menjadi permasalahan buat diri kita, jemaah yang dimuliakan Allah, sudahkah selama bulan Ramadan dijadikan bulan Ramadan tersebut satu momen buat diri kita untuk meningkatkan takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama, jemaah yang dimuliakan Allah, memberikan satu konsep kepada diri kita, bagaimana di bulan Syawal ini, yang mana Syawal terasal dari kata syala, yang artinya meningkatkan jemaah yang dimuliakan Allah. Selepas kita belajar selama 30 hari di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita tingkatkan lagi dari apa yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan salah satu yang menjadi sebab amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya apabila amalan di bulan Ramadan masih kita laksanakan di bulan Syawal, apalagi ditingkatkan, maka tanda-tandanya puasa kita berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila di bulan Syawal ini amalannya semakin menurun saja, biasanya di bulan Ramadan tilawatil Quran, biasanya di bulan Ramadan qiyamul lail, biasanya di bulan Ramadan mudah sekali bersedekah, biasanya di bulan Ramadan mudah sekali mengucapkan salam, biasanya di bulan Ramadan mudah sekali untuk peduli kepada sesama. Namun apabila di bulan Syawal ini semua amalan tersebut menurun, jemaah yang dimuliakan Allah, maka tanda-tandanya bahwa puasa seorang hamba ini merduda, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya, jemaah yang dimuliakan Allah, supaya terus semangat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ulama sampaikan, yang pertama yaitu kita belajar untuk muhasabah, mengintrospeksi diri dari setiap kejadian yang kita buat, amalan yang kita buat di bulan Ramadan. Dengan cara bagaimana? Tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah amalan kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah? Sudahkah bacaan Al-Quran kita ini semakin hari semakin cinta kepada Allah? Sudahkah setiap sedekah kita menjadi sebab diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada kehidupan akhirat? Terus ditanyakan kepada diri kita, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab daripada muhasabah dari setiap amalan yang kita buat di bulan Ramadan akan menjadi motivasi untuk meningkatkan amalan di bulan Syawal. Nabi SAW sabdakan, seseorang yang telah selesai melaksanakan dari bulan Ramadan, puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian summa atba, kemudian dia mengikutinya, yaitu sityauman, 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala seperti dia melaksanakan puasa 1 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka untuk melengkapi daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas 30 hari kita melaksanakan puasa, khatib mengajak, mari di bulan Syawal ini untuk melaksanakan puasa Syawal, 6 hari yang Allah berikan pahalanya seperti puasa 1 tahun. Bisa dilaksanakan di awal bulan Syawal, di pertengahan bulan Syawal, ataupun di akhir bulan Syawal. Yang penting kita melaksanakan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa diri kita bahwa kita bermuhasabah kepada setiap amalan yang kita buat, maka Allah pun mengingatkan kepada diri kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian apa yang akan kalian bawa di hari esok, apa yang akan kalian bawa untuk menghadapi hari esok, yaitu hari di kehidupan akhirat. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama memberitahu kepada diri kita bagaimana supaya kita ini bisa meningkatkan amalan yang kita buat di bulan Ramadan, kemudian kita tingkatkan di bulan Syawal. Setidaknya kita istiqomah untuk melaksanakan setiap pekerjaan agama di bulan Ramadan, istiqomah di bulan Syawal. Yang kedua, kata para ulama, yaitu dengan cara kita memperbanyak muraqabah, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya kita ini ada perasaan terus dilihat sama Allah, didengar sama Allah. Maka muraqabah dengan cara mendekatkan diri kita, mendekatkan daripada hati kita untuk ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dengan lisan, berzikir dengan hati. Kemudian kita merasa bahwa diri kita ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun dalam diri kita tidak akan ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya bulan puasa atau bulan Ramadan, setiap amalan agama yang kita buat di bulan Ramadan ini wujud dalam diri kita di bulan Syawal, yaitu timbulkan sifat mujahadah dalam diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah dalam mengamalkan agama, lanahdiyannahum subulana, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, akan memberikan jalan-jalan hidayah kepada orang tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan amal agama di bulan Syawal dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Kalaulah seandainya tanpa ada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan agama tersebut tidak akan pernah bisa kita realisasikan. Contoh kecilnya jemaah yang dimuliakan Allah, salat berjamaah. Kita meluangkan waktu di bulan Ramadan melaksanakan salat berjamaah setiap waktu. Maka bagaimana di bulan Syawal ini pun kita belajar bagaimana supaya salat berjamaah ini terus kita laksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, sesungguhnya orang pintar, kata Nabi, orang cerdas, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yaitu seseorang yang dia mampu menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka bagaimana diri kita bisa melaksanakan amalan yang terbaik di bulan Syawal ini
dengan modal amalan yang kita buat di bulan Ramadan, kemudian amalan tersebut kita lanjutkan terus, kita laksanakan di bulan Syawal, dan terus kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi satu hari di mana hari tersebut tangan akan berbicara, kemudian kaki akan bersaksi, dan lisan akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala sehingga lisan tidak akan bisa berbicara sedikit pun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sedekah kita, menerima amalan terbaik kita di bulan Ramadan dan sekarang di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah melaksanakan setiap amal agama sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua khatib mengajak mari kita sama-sama untuk bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri dari setiap diri-diri kita. Allah katakan sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi kecuali yang pertama orang yang beriman. Orang yang beriman pun masih rugi kecuali dia orang yang beramal soleh. Maka iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup kita beriman saja, harus amal soleh. Tidak cukup iman kepada Allah saja, kalau amal solehnya tidak dibuat, sholatnya tidak dibuat contohnya. Kemudian Allah pun katakan tidak cukup iman, tidak cukup amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Harus saling berwasiat, saling mengingatkan, saling mengajak kepada saudara-saudara kita untuk beriman betul kepada Allah, saling mengajak mereka dalam kebaikan, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling terus mengingatkan dalam kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 kunci ini dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita ini ingin selamat di akhirat kelak, maka kuncinya iman diperkuat, kemudian amalan diperbaiki. Selepas itu hubungan sosial dengan masyarakat juga diperbaiki. Dengan cara apa? Mengajak mereka dalam kebaikan. Jangan mau menjadi orang yang soleh sendiri, karena di akhirat kelak jemaah yang dimuliakan Allah akan didatangkan tetangga-tetangga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ahli masjid contohnya, kemudian tetangga kita tidak ahli masjid, maka akan ditanya tetangga kita, wahai fulan, apakah orang ini pernah mengajak kamu ke masjid? Kalau seandainya tetangga kita mengatakan belum pernah ya Allah,
sehingga yang menjadi sebab diri saya masuk ke dalam neraka itu dialah karena dia membiarkan saya dalam kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka berwasiat saling mengajak ini penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita dalam kemaksiatan. Yang tidak seiman dengan kita pun kita tidak bisa membiarkan mereka, tapi dengan cara mengajak mereka, mengingatkan mereka tentang pentingnya pembekalan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita terus istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا واختم بالصالحات أعمالنا وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.